Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan izin Allah juga kami dapat menyampaikan lanjutan daripada pembahasan pengajian kami yang telah dahulu yang terputus tentang al-haq ta'ala. Ini kami lanjutkan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kami yang membaca ini, dan juga kepada saudara yang berkenan hatinya untuk mengikut. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kata Nabi di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa inna sirrahu. Al-insanu sirri wa inna sirrahu. Artinya, bermula manusia itu rahasiaku, dan aku rahasianya. Sebab makrifat kita kepada Allah, nyata kepada alam shahir dan di dalam alam kabir. Jadi makrifat kita kepada Allah itu memang nyata kepada alam shahir dan alam kabir. Alam shahir ini alam diri kita sendiri, dengan alam kabir itu tidak alam semesta yang terbentang. Itu alam kabir. Jadi kita nak bermakrifat kepada Allah itu sudah nampak jelas pada diri kita dan pada alam semesta ini. Dan diketahui Allah yang hambanya mengenal Tuhan di dalam sembahyang. Hambanya mengenal Tuhan di dalam sembahyang. Barang siapa mengenal di dalam hakikat dan makrifat, baru namanya insan kamil. Barang siapa mengenal di dalam hakikat dan makrifat, baru namanya insan kamil. Insan kamil yakni manusia yang sempurna pengenalnya kepada Allah. Zat wajibal wujud jika sudah dikenal, zat wajibal wujud jika sudah dikenal, baru dinamakan Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Zat wajibal wujud jika sudah dikenal, baru dinamakan Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Sebab sudah berlaku syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Itu sudah berlaku syariat,
hakikat tarekat makrifat. Syariat artinya anggota. Syariat artinya anggota badan kita ini. Seperti kaki, tangan, kepala, tubuh kita ini itu namanya syariat. Itu namanya tubuh syariat. Dan hakikat namanya rahasia. Nah, kalau hakikat itu ada namanya rahasia. Rahasia yang tidak bisa dilihat. Cuma bisa disebut dan didengar. Namun tidak bisa dilihat bentuknya apa, bagaimana. Itu namanya rahasia, sir dan rahasia. Tarekat artinya berjalan. Nah, tarekat artinya berjalan. Atau juga boleh dikatakan jalan. Jadi tarekat itu artinya wong yang berjalan. Makrifat artinya mengenal Allah. Nah, wong yang berjalan nak mengenal Allah. Atau berjalan nak menuju Allah. Sehingga sampai pengenalannya pada Allah. Sampai mengenal Allah. Zat wajibal wujud. Zat wajibal wujud. Yang disembah. Dan yang menyembahkan bagi hambanya. Yang menyembahkan bagi hambanya. Dinamakan yang menyembah. Yang menyembahkan bagi hambanya. Yang dinamakan alam arwah, alam misal, dan alam insan, dan alam ajsam. Dan namanya alam arwah itu nyawa. Dan namanya alam misal yakni bersalah-salahan, tiada bersalah-salahan, tiada bersamaan. Itu alam misal. Dan namanya insan itulah manusia. Namanya insan itulah manusia. Dan namanya jisim itulah jisim jirim yang dinamakan kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum. Sekalian yang tersebut terkandung di dalam rukun 13. Nah, baiklah saudara-saudara yang terhormat. Jadi di sini kita akan mengkaji lagi dan membahas soal rukun 13 dan kemudian soal masalah niat. Cuma karena sini tidak tertulis, belum bisa membacanya dan menguraikannya. Kita lanjut ke dulu ya, supaya kita tuh ada batas-batas dan ada tahapan-tahapannya yang kita baca, dan ilmu-ilmunya yang bakal turun itu ada tahapan-tahapan. Dari rukun 13, rukun soal niat ya, kita sambung untuk selanjutnya. Mudah-mudahan kalau kami diberikan Allah kesehatan, insya Allah kami akan lanjutkan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya mendapat petunjuk dan bimbingan. Kami hanya sekedar membaca. Kami ini hanya tinggal menunggu panggilan dari Allah. Karena kami sudah termasuk lansia. Jadi sementara menunggu panggilan, kami membaca-baca apa yang bisa kami baca dengan izin Allah. Semoga mendapat rahmat dan berkah. Hai orang yang budiman. Orang yang budiman
diharap supaya menuntut ilmu kepada orang yang alim, yang tahu kepada ilmu itu yang tersebut. Jika tiada tahu, jadi sesat besar, jadi zindik. Tuan gurukan yang betul-betul, jangan tersalah, sebab bekerja tiada diterima Allah, sebab segala hukum dan rukun dan syarat dan sebab terkandung di dalam rukun 13 yang dinamakan martabat la ta'yin, ta'yin nawal dan ta'yin sani. Jadi martabat la ta'yin, ta'yin nawal dan ta'yin sani. Artinya la ta'yin belum menjadikan sesuatu. La ta'yin belum menjadikan sesuatu. Dan ta'yin nawal artinya sudah menjadikan makhluk. Ta'yin nawal sudah menjadikan makhluk. Ta'yin nawal sudah menjadikan makhluk. Dan ta'yin sani artinya nyata sekalian alam. Artinya alamat menunjukkan Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian alam. Jadi bangsa Muhammad yang mengetikotkan Allah zat wajibal wujud hakiki mutlak. Itulah yang dinamakan hakikat sifat nafsiyah yang mawujud pada zihin, tiada mawujud pada kharid, yaitulah zat Allah yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang adanya tiada dikarenakan dengan suatu karena. Karena yaitulah Allah namanya wujud, qidam, baqa, mukhallafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyan. Dan yang kedua ini disebut bagian kodrat. Kodrat itu masuk sifat mani. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Inilah yang dimasukkan ke dalam kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat namanya. Itu. Jadi sifat 20 itulah masukkan sifat dalam kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat. Yang kedua, kalimat Muhammad Rasulullah. Kalimat Muhammad Rasulullah yang bersifat siddiq, amanat, tabligh, pitona.
yang bersifat mustahil, bersifat kizib, kitman, baladah, yang berperangai manusia, yang tidak membawa jalan kekurangan, yang tiada menurunkan martabatnya. Jadi yang dua kalimah itu ada hurufnya. Jadi yang dua kalimah itu ada hurufnya, 24 huruf. Sebab di dalam satu hari, satu malam, 24 jam. Barang siapa mengatakan dua kalimah syahadat dalam satu hari, satu malam, lepaslah dosanya di dalam 24 jam itu. Sebab seperti firman Allah di dalam Quran, wa'tasimu hablillah, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu birrasulillah. Artinya, pegang tali Allah dan pegang tali Rasulullah. Artinya, barang siapa tiada berpegang kepada Allah dan Rasul, putuslah rahmat daripada Allah. Hai orang yang berakal, pikirkan yang betul, jangan lupa siang dan malam. Sebab jangan lupa, sebab kata ulama, ketahui olehmu, hai orang yang akil, hai orang yang akil balik, atau orang yang mukallaf. Akil balik itu orang yang mukallaf, orang sudah mendapat tuntutan hukum, mukallaf, akil balik. Sebab mukallaf itu daripada nasir yang 4. Mukallaf itu daripada nasir yang 4. Pertama-tama air, kedua api, datang api menghanguskan air, jadilah asapnya naik di atas jadi langit, dan uapnya jadi matahari dan bulan dan bintang. Lidahnya api jadi angin. Angin itu meniup air, jadilah ombaklah air itu menjadi buih-buih itu, jadi bumi. Buih-buih itu jadi bumi, dan ombak-ombak itu jadi gunung dan bukit. Itulah asal dunia itu. Sebab menjadikan Adam, tatkala Allah Ta'ala menjadikan Nur Muhammad, dinamakan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus dinamakan Roh Idopi. Roh Idopi dinamakan Roh Rohani. Roh Rohani itu dinamakan roh sekalian makhluk atau nyawa makhluk. Jadilah nyawa malaikat jadi nyawa jin jadi nyawa syaitan, nyawa syaitan jadi nyawa iblis jadi nyawa kafir, nyawa kafir jadi nyawa fasikin, nyawa kafir jadi nyawa fasikin.
mulanya jadian-jadian binatang, nyawa binatang, jadi nyawa sekalian tumbuh-tumbuhan, jadi berbagai-bagai lah nafsu, atau berbagai-bagai lah napas, jadi beberapa derajatnya dan berapa pangkat masing-masing pendapatnya di dalam dunia ini. Inilah yang tersebut di dalam kitab karangan Syekh Nurdin Aceh, Tamatul Kalam. Sekian yang kami bacakan isi daripada kitab ini. Semoga menjadi bermanfaat, ya, terutama bagi diri kami sendiri dan juga bagi saudara yang mengikutinya. Semoga Allah melimpahkan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan ucapan wabillahi hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.